Ada gede. Mulai ya. Udah mulai tuh. Gelap ya? Ini kali berarti. Hah? Ini apa yang pakai gitu? Lampu ini? Bisa terang? Ya kan? Saya baca tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita dalam kajian berkelanjutan. Mudah-mudahan ini menjadi budaya hidup dalam keluarga kita, agar nanti di hari kiamat kita dipertemukan lagi oleh Allah. Karena ajaran ini adalah ajaran yang diamanahkan oleh Allah. Apabila kita tetap beriman dan bertakwa kepada Allah, dari orang tua, nenek moyang kita akan ditemukan di dalam sebuah keluarga yang bahagia di kampung akhirat nanti. Tapi dengan syarat kita selalu menanamkan nilai-nilai iman dan Islam kepada anak cucu kita dan selanjutnya. Jadi walaupun kita misalnya beda tahun dipanggil oleh Allah, beda waktu dipanggil oleh Allah, mungkin barangkali kita dengan menanamkan budaya mempelajari ajaran-ajaran Islam ini, maka Allah akan memanggil kita di dalam keluarga yang besar, keluarga nenek moyang kita, karena kita adalah mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perhatikan slide ini. Tolong dibaca tuh. Mana? Ya itu. Islami. Tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak bermusuhan, tidak merusak, menggunakan akal, melaksanakan ayat-ayat Allah, membenarkan kitab suci para nabi, berbuat kebajikan kepada semua manusia. Kafir terhadap ayat-ayat Allah, suka berselisih, suka dengki, suka benci, suka bermusuhan, suka merusak, tidak menggunakan akal, tidak melaksanakan ayat-ayat Allah, menyalahkan kitab suci para nabi, berbuat keji dan mungkar. Ya, kalau kita perhatikan ada dua lingkaran, ya. Ada Islam, Islam yang diturunkan dari Nabi Ibrahim. Agama Ibrahim itu adalah agama yang lurus, dan itulah agama yang diridai oleh Allah. Jadi Ibrahim itu, kalau kita mencari agama yang paling lurus sejak dari turunan Nabi, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Yang kita baca di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim,
tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi ini adalah kita mewarisi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalau kita mempelajari ajaran Islam itu, agama yang lurus itu menurut siapa? Menurut ajaran Ibrahim. Kenapa Ibrahim itu tumbuh dari ayahnya sebagai tokoh musyrik, tokoh yang menyembah berhala yang disegani oleh masyarakat jahiliyah di zaman ini. Maka muncullah utusan dari Allah untuk meluruskan cara beribadah orang pada zaman jahiliyah. Makalah tumbuhlah Ibrahim, mudanya memusnahkan semua patung-patung yang ada di Ka'bah yang disembah oleh orang-orang musyrik yang dipimpin oleh ayahnya Azar namanya. Jadi Azar itu adalah ayah dari Nabi Ibrahim, tokoh musyrik, tokoh kafir, itulah dia. Maka muncul Ibrahim. Maka Ibrahim itu meluruskan dan menyampaikan kepada ayahnya, ayah, jangan lagi menyembah ini berhala. Kenapa? Berhala ini tidak akan memberikan manfaat dan tidak juga memberikan mudarat. Jadi kalau kita nyembah orang yang berhala itu artinya namanya musyrik. Jadi orang musyrik itu adalah orang yang tidak lurus agamanya, maka diluruskan oleh Nabi Ibrahim. Makanya ajaran Ibrahim itu sampai hari ini, ya, sampai akhir zaman nanti agama yang diridhai oleh Allah. Nah, kemudian bagaimana sifat-sifat orang yang agama yang lurus itu? Tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak bermusuhan, tidak merusak, menggunakan akal, menggunakan ayat-ayat Allah, membenarkan kitab suci para nabi, dan berbuat kebajikan kepada semua manusia. Ini namanya hudal lil muttaqin. Jadi yang diberikan petunjuk kepada manusia. Nah, jadi Ibrahim itu adalah menyampaikan kepada tokoh musyrik ayahnya sendiri agar ayahnya berpaling dari agama yang tidak diridhai oleh Allah tadi, agama musyrik tadi yang menyembah berhala, patung yang dibuatnya sendiri, yang dihadirkan, dibeli sendiri di Ka'bah itu ditaruh. Maka Ibrahim muncul di tengah-tengah masyarakat itu. Makanya agama yang lurus itu yang diridhai oleh Allah adalah agama Ibrahim, agama Islam. Nah, yang Islami itu seperti itu. Sifat-sifat orang Islami tadi kan tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak bermusuhan, tidak merusak, dan menggunakan akal, menggunakan ayat Allah, melaksanakan ayat-ayat Allah, bukan melaksanakan ayat-ayat Allah, membenarkan kitab suci para nabi, dan berbuat kebajikan kepada semua manusia. Yang ditantang oleh Ibrahim adalah agama yang tidak diridhai Allah, seperti orang kafir. Jadi agama yang diajarkan oleh ayahnya Ibrahim itu adalah kafir. Suka berselisih, suka dengki, suka benci, suka bermusuhan, suka merusak, dan tidak menggunakan akal, tidak melaksanakan ayat-ayat Allah, menyalahi kitab suci para nabi, dan berbuat keji dan mungkar. Ini namanya kafir terhadap ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita orang Islam masih ada di dalam hati dan pikiran kita itu suka berselisih, suka dengki, suka benci, suka bermusuhan, suka merusak, tidak menggunakan akal, tidak melaksanakan ayat-ayat Allah, menyalahkan kitab suci para nabi, berbuat keji dan mungkar, ini berarti Islam juga namanya, walaupun dia nama Islam, Islam yang tidak diridhai oleh Allah. Islam yang seperti ini, ya, Islam pada suatu sehari kiamat nanti di dalam Al-Quran disebutkan siapakah manusia yang akan bangkrut, ya kan? Manusia yang bangkrut itu adalah
manusia yang Islam melaksanakan puasa, naik haji, berbuat baik kepada manusia, menyantuni anak yatim, fakir miskin, kemudian membaca kitab suci, melaksanakan rukun Islam, rukun iman, tetapi dia suka berselisih, suka dengki, suka benci, suka bermusuhan, suka merusak, suka tidak menggunakan akal, tidak menggunakan melaksanakan ayat-ayat Allah, menyalahkan kitab suci orang lain, berbuat keji dan mungkar juga. Ini namanya manusia ini akan bangkrut. Bagaimana ibadah dia sewaktu dia masih hidup? Kalau dia melakukan hal ini, nanti ibadahnya, puasanya, sholatnya, zakatnya, naik hajinya, berbuat baiknya akan ditagih oleh orang-orang yang seperti ini. Orang yang suka berselisih ini, suka dengki, suka benci itu. Sampai habislah semua pahala yang dibuatnya ketika hidup di dunia. Itulah nanti kalau dia sudah habis semuanya, pahalanya, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala ngajinya, pahala hajinya habis. Kemudian dosa orang itu nanti akan diberikan lagi kepada orang yang tadi, pada orang yang suka merusak tadi. Akhirnya dia bangkrut, dilempar ke neraka. Nah, ini masalahnya kalau kita melaksanakan juga kekafiran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut. Nah, jadi baca tuh. Mariam. Siapa yang baca tuh? Gira bisa baca. Nggak bisa dia. Bisa baca, Dira. Ya Allah, menurut kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan yang baik kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, permusuhan dan permusuhan, dan Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, ya. Ini di surat 16 ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita berbuat adil dan berbuat baik. Wa itizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan melarang, ya kan, berbuat keji dan yang memungkar. Ya. Wazil qurba wa yanha 'anil munkar wal bagya ya'izukum la'allakum tazakkarun. Ya kan? Nah, jadi Allah melarang kita untuk berlaku keji dan kemungkaran dan bermusuhan tadi. Memberikan pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, jadi kenapa kita bisa mengambil pelajaran dari sini? Karena perintah Allah agar kita berbuat adil dan berbuat kebajikan. Adil itu dalam segala hal. Tidak merusak, tidak dengki, tidak benci, tidak pelit, tidak kikir, tidak sombong. Itu namanya bisa orang adil. Kemudian berbuat kebajikan, semuanya menyenangkan dan mengasihkan orang lain akibat perbuatannya sendiri. Nah, jadi kalau kita melakukan keji dan mungkar dan bermusuhan juga, kata Allah padamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kalau mengambil pelajarannya, kalau Allah tidak suka pada orang-orang yang seperti ini. Nah, ini pelajarannya. Kita lanjut. Baca. Itu mah yang tadi. Yang tadi bukan nih. Ya, lanjut. Kecil banget. Mana bisa? Tuh. Nggak bisa lah. Oh, ya dah. Aku aja dah. Ya, coba baca. Islam agama Ibrahim. Agama tauhid. Ya. Islam agama ridha Allah, agama Ibrahim dan para nabi itu tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak bermusuhan, tidak merusak, menggunakan akal, melaksanakan ayat-ayat Allah, membenarkan kitab suci, para nabi, berbuat kebajikan kepada semua manusia, menafkahkan hartanya, menahan amarah, memaafkan, menepati janji,
berbuat bersabar dan ikhlas, memberi makan orang miskin, ingat Allah setiap saat, mengimani rukun iman, melaksanakan rukun Islam. Ya. Kalau kafir terhadap ayat-ayat Allah, suka berselisih, suka dengki, suka benci, suka bermusuhan, suka merusak, tidak menggunakan akal, tidak melaksanakan ayat-ayat Allah, menyalahkan kitab suci, para nabi, berbuat keji dan mungkar, kikir, amanah, sombong, khianat, tidak sabar, tidak memberi makan orang miskin, tidak ingat Allah, tidak mengimani rukun iman. Ya. Jadi agama tauhid itu disebut agama tauhid karena Ibrahim itu adalah agama tauhid, agama yang menyembah Allah yang esa, tidak mempersekutukannya. Gantian. Jadi Akbar. Anjing lebar. Islami. Jadi para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya agama tauhid, agama yang mengesakan Allah, tidak mempersekutukan Allah. Itu namanya agama tauhid. Ajaran ini diturunkan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, ya kan? Nah, jadi Nabi Ibrahim sudah kita bacakan tadi bahwa agama yang tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak bermusuhan, tidak merusak, tidak menggunakan agama yang Ibrahim itu adalah tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak bermusuhan, tidak merusak, menggunakan akal, melaksanakan ayat-ayat Allah, membenarkan kitab suci, para nabi, dan berbuat kebajikan kepada semua manusia. Nah, jadi Ibrahim itu seperti itu. Jadi semua manusia, bukan untuk agama Islam saja, untuk orang Islam saja, tetapi untuk semua manusia. Kemudian menafkahkan harta, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, menepati janji, ya kan, berbuat bersabar dan ikhlas, dan memberikan makan kepada orang miskin, ingat Allah setiap saat, kemudian mengimani rukun iman, mengimani rukun Islam. Ini Ibrahim ajarannya. Kebalikannya si kafir tadi, ya kan? Si kafir ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu tadi, kepada agama tauhid itu tadi. Ya, suka berselisih, suka dengki, suka benci, suka bermusuhan, suka merusak, tidak menggunakan akal, tidak mengamalkan ayat-ayat Allah, menyalahkan kitab suci para nabi, dan berbuat keji dan mungkar. Yaitu kikir, ya kan, amarah, sombong, pelit, kikir, sombong, dan tidak memahami, tidak memberi makan orang miskin, tidak ingat Allah, tidak mengimani rukun iman dan rukun Islam. Itu namanya disebut orang kafir. Kalau ada orang Islam, mengaku Islam tetapi dia melaksanakan ini, namanya orang Islam yang kafir, ya kan? Namanya juga Islam tetapi Islam kafir. Suka berselisih, suka dengki, suka benci, pelit, kikir, sombong, dan tidak dan merusak. Ini perbuatan orang-orang kafir. Nggak boleh orang Islam yang seperti ini. Ini harus ditanamkan kepada anak cucu kita selanjutnya, supaya dia tidak menjadi manusia yang bangkrut nanti setelah hari kiamat. Nanti akan ditagih oleh Allah. Kita lanjut. Baca. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di negeri, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata Bagi manusia, bagimu, ya. Ya, di surat 2 ayat 168 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis setan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia. Ini manusia dipanggil. Hai sekalian manusia. Manusia apa? Saya bentuk apa? Warna kulitnya seperti apa? Tetapi manusia. Tidak melihat agamanya, tetapi adalah manusia apa bukan? Disuruh makan yang halal, lagi baik. Jadi kalau dari makanan itu adalah sumber untuk menjadi manusia baik. Jadi makanannya harus halal dan baik. Dari apa yang terdapat di bumi. Ya kan? Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia, bagimu. Kenapa Allah menyerukan supaya manusia itu makan yang halal dan baik? Karena Allah itu suka kepada yang baik-baik. Jadi kalau Allah tidak menyukai yang dimakan oleh manusia, manusia yang mendapatkan harta melalui menipu, korupsi, menyolong, maling, itu tidak disukai. Walaupun dia bisa memakannya, tapi tidak halal dan tidak baik. Cara mendapatkannya tidak baik. Dimakannya mungkin barangnya halal, tetapi cara mendapatkannya tidak baik. Itu namanya tidak halal juga. Ya kan? Nah, di muka bumi, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu adalah membuat kerusakan, ya kan? Pokoknya merugikan orang lain. Itu langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nyata sekali musuh. Kita lanjut. Dah ya. Oh, siapa? Halo. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Kita lihat kupas ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanud khulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, perhatikan ini ya. Hai orang-orang yang beriman, tetapi tadi dipanggil hai manusia, ya kan? Ini sekarang orang beriman dipanggil lagi. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Kenapa kok sudah Islam disuruh masuk lagi? Karena orang Islam tadi dia memakan makanan yang tidak halal, yang tidak halal. Allah melanjurkan untuk menjadi halal yang dimakannya. Zatnya harus halal. Cara mendapatkannya harus halal. Nah, kemudian dia sudah beriman, percaya kepada Allah, tetapi masih makanan yang tidak halal tadi, yang tidak baik. Maka disuruh masuk kepada Islam secara keseluruhan. Jangan hanya kamu salat, puasa, zakat, naik haji, baca Quran, kemudian berimpak segalanya, tetapi kamu belum menyeluruh Islamnya itu. Jadi keseluruhannya harus jadi baik. Nah, jangan diikuti langkah-langkah setan. Jadi orang yang mengikuti langkah-langkah setan, walaupun dia beriman, dia tetap dipanggil untuk masuk Islam secara keseluruhan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita dampaknya seperti apa? Kalau dampaknya bermusuhan, dengki, benci, pelit, kikir, dan sombong, maka itu artinya manusia yang mengikuti langkah-langkah setan. Jadi oleh sebab itu kita jangan menjadi setan. Ya, lanjut. Mana? Ada di langit. Nah, di surat 3 ayat 109, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi.
dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Kenapa Allah menyebutkan seperti ini? Supaya manusia itu ingat Allah. Yang kamu makan itu, yang kamu dapatkan itu adalah milik Allah. Kalau kita mau melakukan sesuatu, harus minta izin dulu kepada Allah. Persyaratannya harus menjadi manusia yang baik. Ya kan? Apa yang ada di langit dan di bumi, yang kita makan, yang kita dapatkan, itu kepunyaan Allah. Kemudian nanti akan dikembalikan kepada Allah. Yang kita makan itu halal, baik apa tidak. Kita beriman apa tidak. Makanya kepada Allah dikembalikan semua urusan. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan peringatan kepada diri kita menjadi orang yang beriman, menjadi Islam yang lurus seperti agamanya Ibrahim alaihissalam. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Udah